saya akan menjelaskan hasil dari review 5 jurnal yang saya buat. Pertama itu tentang penambahan tepung kunyit dan odef dalam pakan untuk menginduksi pematangan induk ikan biawan atau Helostoma teminki. Ikan biawan atau Helostoma teminki adalah ikan asli Indonesia, terdapat di beberapa sungai di Sumatera dan Kalimantan. Ikan ini memiliki nilai ekonomis tinggi, sehingga memiliki prospek pengembangan budidaya dengan peluang besar. Harga jual yang cukup mahal dan juga jarang yang membudidayakan hingga saat ini, menurut Alem 2016. Upaya untuk meningkatkan pematangan induk ikan biawan perlu adanya rangsangan pada pakan ikan, sehingga pakai dapat mempercepat pematangan ikan biawan. Salah satu bahan hormonal yang dapat mempercepat pematangan ikan yaitu hormonan ODEF. Hormon ODEF atau oocyte development merupakan salah satu hormon yang dapat mempercepat pematangan gonad maupun pematangan kembali dari beberapa jenis ikan. ODEF merupakan premix hormon yang mengandung fragmen male serum gonadotropin atau PMSG dan antidopamin. Hormon ODEF dalam meningkatkan pematangan gonad ikan, sedangkan bahan suplemen alami yang membantu dalam proses pematangan gonad ikan adalah kunyit atau kurkuma longa. Penambahan kunyit berupa tepung yang dicampurkan dalam pakan dapat meningkatkan sistem kerja organ pencernaan yang dapat membantu penyerapan makanan dalam tubuh. Selain itu juga berfungsi untuk meningkatkan enzim pencernaan, kinerja pertumbuhan, dan daya tahan tubuh ikan. Dan juga kunyit mengandung kurkumin dan minyak atsiri. Kurkumin merupakan senyawa polifenol yang terdapat pada kunyit yang berkisar antara 3-6%. Yang kedua yaitu tentang maskulinisasi ikan cupang atau beta SP dengan menggunakan ekstrak ginseng atau panak SP. Ikan cupang atau beta SP adalah ikan hias air tawar yang habitat asalnya berasal dari Asia Tenggara, antara lain Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam, menurut Darul Haram 2006. Keunggulan ikan cupang jantan membuat harganya mahal di pasaran dibandingkan dengan ikan cupang betina. Hal ini mendorong pembudidaya ikan cupang agar dapat meningkatkan jumlah populasi ikan jantan. Salah satu cara yang dapat meningkatkan jumlah populasi ikan jantan yaitu dengan cara pengarahan jenis kelamin atau sex reversal. Salah satu bahan yang berpotensi dalam menggantikan bahan sintetik adalah bahan alami yang didapat dari akar ginseng atau panak SP. Ginseng adalah tanaman yang berkhasiat obat yang termasuk dalam suku Araliaceae. Ginseng yang mengandung senyawa kimia yang bersifat androgenik, menurut Puji 2000 dan Winarni 2007. Dan juga ginseng merupakan tumbuhan afrodisiak. Menurut Utra 2011 menyatakan bahwa proses maskulinisasi menggunakan bahan alami yang memiliki senyawa steroid yang sama dengan ginseng, yaitu Borweceng atau Pimpinella albina dengan dosis 20 mg per liter dan lama perendaman selama 8 jam dan menghasilkan ikan nila jantan sebesar 73,3%. Yang ketiga yaitu tentang pemberian larutan susu sebagai media feminisasi larva ikan betok atau Anabas testudineus. Betok atau Anabas testudineus merupakan salah satu ikan perairan umum atau tawar spesies asli indigenous spesies di Indonesia. Pembudidaya ikan betok dapat dilakukan dengan pemijahan buatan, yakni penggunaan hormon sintetis dengan cara menyuntikkan hormon ke tubuh indukan dengan dosis yang telah ditentukan, menurut Anonim 2013. Namun, kendala yang dihadapi dalam proses pembudidayaan ikan betok bukan hanya pada pemeliharaan larva, tetapi juga pada masa pemeliharaan atau pembesaran. Oleh karena ikan betok juga termasuk ikan yang pertumbuhannya sangat lambat atau cordycephagon yang dapat bekerja seperti hormon estrogen. Sedangkan susu sapi adalah bahan makanan yang banyak mengandung estrogen alami.
Seks reversal menggunakan hormon estrogen yang terdapat pada bahan alami yakni susu sapi dari biji-bijian dan juga yakni dari kedelai yang telah diolah menjadi susu kedelai. Dan juga menggunakan larutan susu sapi dan larutan susu kedelai, serta akomodasi antara larutan susu sapi dan larutan susu kedelai dengan dosis 2 ml per liter air dan lama perendaman selama 10 jam. Yang ketiga yaitu tentang evaluasi pemberian ekstrak kunyit kurkuma longa lin pada pakan terhadap biokimia darah dan kinerja pertumbuhan ikan gurame Ospronemus gurame HCPD 1801. Ikan gurame atau Ospronemus gurame dianggap sebagai ikan yang pertumbuhannya relatif lambat dibandingkan dengan jenis ikan air tawar lainnya. Namun, ikan ini juga banyak disukai, sehingga ikan gurame banyak dibudidayakan. Salah satu alternatif bahan tambahan alami yang potensial untuk meningkatkan pertumbuhan yakni kunyit kurkuma longa. Kunyit merupakan jenis tanaman penghasil limpah kunyit yang tumbuh subur di Indonesia. Kandungan kimia kunyit antara lain minyak asteri, volatile oil 1-3%, sesquiterpen alkohol, turmerin, protein 8%, karbohidrat 30%, lemak 3%, dan sisanya terdiri atas vitamin C, garam-garam mineral seperti zat besi, fosfor, dan magnesium menurut Asal dan Miyazawa 2001. Kunyit juga mengandung senyawa kurkumin 9,61% menurut Sinurat et al. 2009. Kurkumin di sini berfungsi dalam mengatur metabolisme lemak. Menurut Darwis et al. 1991, pemberian kunyit meningkatkan pencernaan zat-zat makanan dalam saluran pencernaan. Karena kurkumin dapat merangsang dinding kantung empedu untuk mengeluarkan cairan empedu dan minyak atsiri mencegah keluarnya asam lambung yang berlebihan. Yang keempat itu tentang pengaruh kuda laut hippocampus atau kuda Becker terhadap spermatogenesis mencit atau mus musculus L jantan. Kuda laut atau hippocampus kuda Becker merupakan vertebrata yang tergolong bangsa ikan trompet yang umum dimanfaatkan sebagai ikan hias dan sebagai obat tradisional menurut Lowry et al. 1999. Pemanfaatan kuda laut sebagai obat disebabkan adanya afrodisiak. Menurut Wilmana 1980, 284-286 menyatakan bahwa afrodisiak dapat diartikan sebagai obat atau zat yang dapat merangsang dan meningkatkan kemampuan seksualitas ikan. Untuk proses spermatogenesis berlangsung di tubulus seminiferus testis, sehingga jika terjadi jumlah sel-sel sperma tengah melintang, tubulus seminiferus pada tahap untuk merupakan indikator adanya gangguan pada proses spermatogenesis. Hal ini disebabkan jumlah sel spermatosit merupakan petunjuk berlangsungnya meiosis. Jumlah spermatid menjadi indikator terjadinya proses spermiogenesis dan jumlah total sel spermatogenik merupakan indikator berlangsungnya proses spermatogenesis secara keseluruhan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.